Berkat seorang pria ditentukan bagaimana dia memperlakukan istrinya. Karena hubungan suami istri itu bukan hubungan saudara, tapi sedati. Jadi ketika seorang suami atau seorang istri merendahkan pasangannya, dia sedang melukai dirinya. Nah, ketika keluarga saling melukai, bagaimana bisa jadi keluarga yang kokoh dalam Tuhan? Akhirnya dia nggak betah di rumah, dia keluar ketemu dengan mantan. Makanya ada istilah apa? CLBK, cinta lama berselingkuh kembali. Aman punya mantan? Amin. Awas pulang dulu. Jadi itu awal-awalnya selingkuh itu kan di situ. Ketika suami istri sudah terjadi melakukan dosa selingkuh itu, pasti yang jadi korban itu anak-anak. Pasti. Nah, inilah yang setan sangat inginkan. Karena ketika rumah tangga hancur, rumah tangga keluarga hancur, hancurlah masa depan daripada anak-anak. Nah, kalau ini sudah hancur, maka bagaimana gereja bisa kuat jadi berkah? Tidak bisa. Sekali lagi saya ulang, untuk membangun tema hari ini, membangun keluarga yang kokoh, tidak ada cara lain supaya keluarga kita jadi kokoh kecuali bangun hubungan dengan Tuhan bersama keluarga. Karena itu, pagi-pagi Pak dengarkan, pagi-pagi Bapak harus jadi inisiator untuk bangun pagi, ajak istri dan anak-anakmu berdoa bangun hubungan dengan Tuhan. Wah, baru dijawab bersyukur. Amin. Saudara, jangan aku jadi takut nih. Jadi gugup aku jadinya gugup. Oh, terpesona. Karena itu begini, dengar. Supaya rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dalam Tuhan, makanya Pak dengarkan, Bapak harus berfungsi jadi imam. Di rumah menjadi imam. Nah, di perjanjian lama, imam itu begini. Imam punya fungsi membawa keluarganya datang pada Tuhan. Imam itu adalah seseorang yang jadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Nah, bapak-bapak, engkau imam. Lalu siapa umatmu? Istrimu dan anak-anakmu. Apa fungsi imam? Ketika imam itu ada imam besar, ada anak-anak imam. Imam besar itu sekali setahun dia harus masuk ke rumah kudus. Untuk apa? Membawa dosa, kesalahan umatnya kepada untuk dilaporkan kepada Tuhan supaya mohon belas kasihan Tuhan. Jadi imam punya fungsi membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Nah, perhatikan ya, di perjanjian lama, imam besar masuk ke ruang maha kudus untuk jumpa Tuhan itu sekali setahun. Waktu dia masuk ke sana, dia bukan saja dia harus tinggal membawa dosa umatnya, umat Tuhan. Bukan dosanya lagi, dosanya harus sudah beres. Jadi imam itu ketika menghadap Tuhan, dia nggak boleh hidup dalam dosa. Iya. Itu sebabnya imam ada salah satu fasilitas yang dipakai imam itu salah satu tali diikat di pinggangnya dan talinya sepanjang. Jadi ketika imam menghadap Tuhan, yang dilihat dari luar anak imam melihat, oh masih bergerak tali. Selama tali itu masih bergerak, gini, oh berarti imam masih hidup. Begitu tali itu berhenti, berarti imam mati. Lalu bagaimana cara menarik mayatnya keluar? Tali itu untuk menariknya. Karena nggak boleh ada berani masuk, nggak ada yang diizinkan masuk ke ruang harus kecuali imam. Jadi waktu imam menghadap Tuhan membawa dosa umatnya, imam itu harus sudah kudus, nggak ada dosa, baru dia bisa kasih lapor sama Tuhan, ampun dosa umat. Jadi bapak-bapak, engkau imam. Nggak bodoh. Amin. Nah, jadi bapak-bapak, engkau jangan hidup dalam dosa. Nggak ingin anakmu bermain menguat, dikuasai hati
yang suka gaya dia. Tidak ingin anakmu merokok, jangan merokok. Bagaimana Bapak bisa menghadap Tuhan untuk melaporkan Tuhan, ampuni dosa istriku dan anak-anakku? Itu umatnya Bapak. Dia sendiri berdosa. Sementara Anda sendiri buat dosa, nggak bisa. Lalu berharap keluarga Kongo sama-sama bilang umumi. Nggak bisa, Pak. Bapak itu rumah tanggamu diberkati, bahagia, diberkati keuangan, kesehatan dalam segala hal. Anak-anakmu jadi anak hebat. Tapi kalau Bapak tidak hebat perempuan, nggak bisa, Pak. Do you understand me? Amin. Nggak ngerti bilang aja. Atas yang benar bisa benar. Iya. Kenapa? Figur anak kita itu ya Bapak. Nah, coba dia lihat bapaknya maki mamanya. Terus ikut MSK dengan topik membangun keluarga kokoh. Sama-sama bilang tungguin. Nggak bisa, Pak. Belajar ini tinggal catat aja nih. Poin 1, 2, ada 6 hari. Ayat-ayat yang tulis lagi berurusan. Itu nggak ada artinya kalau Bapak nggak praktek. Rumah tangga, keluarga bahagia, gampang mengetahuinya. Pertama, lihat wajah istrinya. Masing-masing ya. Apalagi suami yang bisa membuat gemuk istrinya, itu pasti luar biasa. Karena itu berarti istrinya bahagia. Dan lihat anak-anaknya betah nggak di rumah. Kalau anakmu nggak betah di rumah, berarti Pak ada yang salah kepada kepemimpinan dalam rumah tangga. Nah, yuk saya ajak masuk lagi. Tolong perhatikan, ya. Tadi saya sudah bicarakan. Nggak ada lagi istilah untuk bisa melegalkan untuk perselingkuhan, melihat wanita lain lebih cantik, rumput tetangga lebih hijau. Nah, coba mulai hari ini rawatlah pasanganmu. Yes. Kasih keluarkan dana sekali sebulan, pergilah mangkau ke salon. Ada buat apa yang bilang dulu? Jangan berbicara. Udah ganti inang ini dari salon, kan wangi